Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Miss Dawati Miswal. Dalam hari ini, saya akan mencoba berbagi dengan Bapak Ibu tentang bagaimana cara latihan soal AKM baik untuk Bapak Ibu guru agar bisa membimbing siswa-siswinya, agar bisa melihat seperti apa contoh-contoh soal AKM dari segi bentuknya. Kemudian dari bagaimana cara pelaksanaan ujian nanti. Karena bulan September asesmen nasional akan dilakukan. Jadi salah satu dari asesmen nasional itu adalah AKM. Bagaimana cara kita berlatih? Silakan Bapak Ibu klik Pusmenjar, kemudian kita pilih coba AKM. Kita klik coba AKM. Ini kita pilih di Pusmenjar ada ayo coba AKM. Oke Bapak Ibu, maka tampilan di HP atau laptop Bapak Ibu seperti ini. Pusmenjar, aplikasi ANBK, materinya literasi dan numerasi. Bapak Ibu, kita coba dulu literasi. Kita klik literasi, kita pilih jenjang, kita utamakan SMA. Oke, setelah itu kita pilih Oke, lanjutkan. Maka akan muncul selamat datang, silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Ini Bapak Ibu langsung login saja. Oke, maka akan keluar seperti ini. Ini di kiri atas ada token, kemudian di sebelah kanan ada konfirmasi data. Ini saja yang Bapak Ibu rubah. Kalau kita laki-laki tidak usah dirubah, kalau perempuan anak kita rubah. Jadi perempuan, ini mata ujiannya literasi. Kita ketik nama, kita pilih tanggal lahir. Ini saya umpamakan saja ya Bapak Ibu ya. Ini kalau anak SMA sekarang berarti kelahiran 2005. Kemudian kita kopikan token yang ada di kiri atas ke sini, ke ketik token di sini. Oke Bapak Ibu, silahkan di submit. Maka konfirmasi tes akan keluar. Ujian kita literasi SMA, tes baru 24 Agustus, waktu 60 menit. Maka silakan kita klik mulai. Oke Bapak Ibu, akan tampil seperti ini. Ini seri nomor soal. Ini nomor 1, ini ukuran font, bisa Bapak Ibu rubah. Ini informasi soal kita. Ini waktu kita 59 menit lagi. Ini daftar soal, kalau kita klik, soalnya ada 22, kita berada di soal nomor 1. Ini kita tutup saja. Ayo Bapak Ibu kita mulai agar kita juga bisa menjelaskan ke anak-anak kita seperti apa soal AKM literasi. Ini Bapak Ibu sudah dimunculkan di soal nomor 1, stimulusnya dalam bentuk infografis atau poster tentang UMKM menopang ekonomi Indonesia. Ini kita membimbing anak, dia harus membaca ini. Melihat poster ini, kemudian membacanya. Itu yang kita harapkan dia mampu nanti berliterasi. Dia nanti akan mampu Bapak Ibu untuk tidak sekedar membaca, tapi lebih tepatnya memahami konsep dalam bacaan. Jadi ini dia kita ajak untuk membaca sampai gini. Ini yang kita maksud tadi Bapak Ibu, bahwa stimulusnya sampai 700 kata untuk anak SMA. Jadi silakan ini dibaca untuk melatih literasi anak-anak, untuk bisa lebih memahami konsep bacaan. Jadi diajarkan bagaimana membaca yang baik.
Kemudian kita teruskan ke bawah. Ini pertanyaan yang pertama dari stimulus nomor 1. Berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut, klik pada kolom benar atau salah untuk pernyataan berikut. Jadi setiap pernyataan ini harus dijawab oleh anak-anak benar atau salah. Karena ini soal nomor 1, tidak ada soal sebelumnya. Kalau anak-anak ragu, kita klik ragu-ragu. Kalau sudah selesai, lanjut ke soal berikutnya. Kita coba dulu tidak dalam bentuk ragu-ragu. Kita isi ini dengan benar, mamanya. Makan peningkatan PPKM oleh orang pribadi dan PPN UKM Padang selalu meningkat. Makanya kita jawab ini salah. Ini benar atau ini benar. Ini saya mencontohkan saja ya Pak Ibu ya, saya tidak membaca lebih teliti dulu. Kemudian kita naik ke soal berikutnya. Kita sekarang sudah berada di soal kedua, tetapi kita perhatikan ini masih tetap dengan stimulus yang sama. Kemudian dengan uraian yang sama, jadi infografis dengan uraian yang sama. Kita perhatikan soalnya Bapak Ibu, kalau tadi memilih benar atau salah, kalau ini tanda bulat ini Bapak Ibu berarti jawaban yang benarnya hanya 1. Jadi setelah dibaca oleh anak stimulus, kita baca soal. UMKM perlu didukung oleh sumber daya manusia memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha karena ya kita memilih ini karena untuk UMKM harus mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang diprioritaskan. Kita tidak bisa milih yang lain kalau dia bertanda bulat seperti ini. Kita naik ke soal berikutnya. Kita berada di soal nomor 3 dalam stimulus yang sama. Tapi bentuk soalnya centang atau checklist Bapak Ibu. Checklist ini menandakan siswa kita boleh memilih lebih dari 1. Hanya dia memilih, kalau bunyi soalnya tadi Bapak Ibu ini, setelah mencermati infografik, kalian dapat mendapatkan pemahaman bahwa UMKM perlu dilindungi dan didukung oleh pemerintah dengan alasan. Menurut siswa ini benar, ini kemudian pelaku UMKM harus memiliki keterampilan profesional. Jadi boleh pilih lebih dari 1. Kita naik ke soal berikutnya, kita berada di soal nomor 4. Nah, waktu kita sudah tinggal 55 menit lagi. Kemudian masih dengan stimulus yang sama, ini meminta jawaban pendek dari informasi yang tersedia. Kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat tertarik dengan UMKM? Makanya menurunkan pajak, coba kita buat menurunkan pajak atau PPh. Kita naik ke soal berikutnya. Itu tadi contoh jawaban pendek. Kita berada di soal nomor 5. Dengan stimulus yang sama, ini menjodohkan Bapak Ibu, jodohkanlah jalur kiri dengan jalur kanan. Namanya 2014 PPh pajak itu menurut Bapak Ibu 1,3 triliun. Ini kita pilih 2015, kita contohkan ini ya. Ini jodohnya, dia sama-sama merah ya Pak Ibu ya. 2016 kita pilih ini sama-sama hijau. 2017 kita pilih ini. Tetapi Bapak Ibu untuk menjodohkan kita bisa ganti jawaban. Klik ganti jawaban, maka dia yang kita pilih tadi terhapus. Kita ulang pilih. Boleh kita ulang pilih kembali. Supaya ini dengan ini kita coba. Kalau sudah yakin, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita berada di soal nomor 6, di mana masih dengan stimulus yang sama. Tapi ini meminta jawaban panjang, Bapak Ibu. Jadi ini kita buat boleh banyak.
Kita next. Kemudian kita sekarang berada di soal nomor 7. Waktu tinggal 53 menit. Bapak Ibu, soal nomor 7 masih dengan stimulus yang sama. Ini juga menguraikan. Jawaban Bapak Ibu boleh panjang. Next, soal berikutnya. Kita pindah ke soal nomor 8. Di mana soal nomor 8 ini sudah ganti Bapak Ibu stimulusnya. Artinya ini tag informasi. Ramin tak kunjung pulang. Jadi kita minta anak kita menjawab tentang berita Ramin tak kunjung pulang. Kemudian ini karena ini adalah bulat, maka kita akan pilih salah satu. Namanya Ramin menjadi tenaga kerja ilegal sehingga dia dikejar oleh kepolisian. Naik ke soal berikutnya nomor 9 masih dengan stimulus yang sama. Ini kita menjawab. Ini kita tambahkan saja. Jawabannya begitu. Kita lanjut. Kita ketemu sekarang Bapak Ibu dengan soal nomor 10 juga dengan hal yang sama. Juga isinya. Kita naik ke soal nomor 11. Soal nomor 11 sama dengan tadi, ini menjodohkan. Aku sudah ditangkap petugas. Ramin tidak diketahui keberadaannya. Dadang maunya bersembunyi di rumah atau sedang ditahan kepolisian. Ini tadi Bapak Ibu boleh ganti ya. Bapak Ibu boleh mengganti jawaban. Kemudian kita next dulu. Next. Kemudian kita masih dengan soal yang sama. Terus Bapak Ibu ragu-ragu, siswa ragu-ragu. Tapi ini kita cobakan satu, karena ini beda. Sesuai, tidak sesuai. Ini sesuai, kita cobakan saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian soal berikutnya masih dengan stimulus yang sama, nomor 13, kita ragu-ragu. Coba kita klik ragu-ragu. Oke Bapak Ibu, nanti kalau kita klik ragu-ragu, maka nanti kita akan setelah tutup akan kembali ke soal yang tadi kita ragu-ragu. Nah ini centang salah satu, takutan namanya kita pilih. Next. Kita lanjut 15, kita percepat. Ini juga mengisi Bapak Ibu, jawaban panjang. Berikutnya soal nomor 16, sama pilih salah satu. Kita lanjut soal 17, soal kita tadi 22 ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu, lilin itu laksana embusan angin, kehadiran lilin. Kita pilih ini coba. Kita next soal berikutnya, kita sudah berada di soal 18. Waktu kita masih panjang karena kita percepat. Ini centang, boleh pilih. Boleh lebih dari satu. Ini kita pilih sesuai dengan tag menurut kita. Setelah kita baca, kita lanjut ke 19. Masih dengan stimulus yang sama. Ini kita memilih dari 3 ID. Setiap kalimat harus kita pilih penglihatan, perasaan, atau pendengaran. Nah, ini kita pilih perasaan, kita pilih pendengaran, kita pilih ini. Kita soal berikutnya masih dengan apa yang sama. Ini jawaban pendek. Suasana yang ditunjukkan namanya sedih. Kalau Bapak Ibu ingin ke soal sebelumnya, Bapak Ibu klik soal sebelumnya. Kita coba lanjut. Soal nomor 21. Ini sama, menjodohkan, kebahagiaan. Coba ini, kehilangan, kerinduan, keberanian. Coba kita pilih ini.
Oke, ini masih bisa diganti kalau mau mengganti. Kalau tidak, kita next. Kita sepertinya sudah berada di soal terakhir. Ini jawaban panjang, kita coba begini saja. Kita next soal berikutnya. Ternyata soalnya sudah 22, waktu kita masih 15 menit. Kalau Bapak Ibu sudah selesai, silakan klik selesai tes. Oke, akan keluar review hasil ujian kita. Jawaban kita sebelah kiri, jawaban kunci di sebelah kanan. Kalau Bapak Ibu ingin mengunduh, maka silakan diunduh hasilnya di sini. Maka dia akan tersimpan di dalam laptop Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengunduh. Kalau Bapak Ibu ingin keluar, silakan logout di sini. Keluar. Kemudian kita coba ujian numerik. Kita pilih yang merah numerik. Kita ambil jenjangnya juga SMA. Oke, kita lanjutkan. Keluar ini kembali, selamat datang dengan login. Kita login. Kita ambil di sini seperti tadi. Karena saya perempuan, kita pilih perempuan, numerasi, ketik nama, ketik ini boleh Bapak Ibu pilih saja karena ini disediakan oleh Pusmenjar untuk latihan. Kita ambil token di sebelah kiri atas, ini kita paste, oke kita pastikan di sini. Oke kita submit. Oke, keluar konfirmasi tes 60 menit untuk numerik SMA, kita klik mulai. Nah, ini kalau kita buka soalnya ada 13 nih Bapak Ibu. Kita sedang berada di soal nomor 1. Inilah contoh soal numerik. Jadi numerik ini bukan sekedar kemampuan berhitung, melainkan mengacu kepada bagaimana anak-anak memahami konsep yang abstrak yang bisa diterapkannya di kehidupan nyatanya nanti. Oke, Bapak Ibu, ini kita lihat stimulusnya ada gambar, ada dalam bentuk deskripsi. Ini silakan dipilih. Kemudian ini hanya pilih salah satu. Kita ke soal berikutnya. Di soal nomor 2 dengan stimulus yang sama. Kemudian kita next. Dan seterusnya. Kita percepat Bapak Ibu. Karena ini hanya untuk latihan. Tetapi Bapak Ibu dengan anak-anak benar-benar dihabiskan waktu yang tersedia. Sehingga anak-anak benar-benar bisa melatih dirinya. Ini berapa ini tadi ya? 24. Ini benar, salah, atau benar, salah. Kita coba-coba saja dulu. Ini soal nomor 7. Stimulus sama nih menjodohkan. Ini sama dengan di literasi tadi. Bapak Ibu bisa ganti jawaban. Next soal berikutnya. Kita sudah di soal nomor 8 nih ganti stimulus. Kita jawab ini saja dulu. Soal berikutnya. Masih dengan stimulus yang sama. Dicentang boleh pilih lebih dari 1. Soal berikutnya nomor 10. Masih sama, ini benar salah, kita cobakan begini. Soal berikutnya nomor 11 dengan stimulus yang sama, ini jawaban pendek. Kita contohkan saja begitu Bapak Ibu. Soal berikutnya. Ini menjodohkan kembali. Pilih saja seperti ini.
Oke, next soal berikutnya. Boleh ganti jawaban. Berikutnya nomor 13. Esai panjang ini Bapak Ibu, jawaban anak. Berikutnya. Nah, soalnya sudah selesai, waktu kita masih banyak sebenarnya Bapak Ibu. Karena ini hanya untuk latihan saja. Kita pilih selesai tes, kembali, keluar hasil jawaban kita. Jawaban di sebelah kiri jawaban kita, sebelah kanan jawaban kunci. Kita bisa unduh, bisa juga kita tidak unduh. Kalau unduh otomatis tersimpan di laptop Bapak Ibu, silakan logout. Nah, kemudian selesai. Kalau ingin latihan lagi, boleh latihan kembali. Bapak Ibu, itulah hari ini saya berbagi bagaimana mencoba soal AKM kelas di Pusmenjar. Ini aplikasi ANBK. Bapak Ibu bisa membimbing anak, mengajak anak untuk latihan agar dia familiar dengan aplikasi ANBK ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.